Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari berkat pemberian Tuhan, di hari Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita yang diberkati oleh Tuhan untuk memulaikan setiap tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat, kuat diberkati, untuk mengawali setiap tugas, aktivitas, kerja, dan pelayanan kami. Karena itu kami mau mendasarkan segala sesuatunya di dalam kemurahan Tuhan, diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini, bukan hanya kami mengerti, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah Nasar ditepati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada ungkapan penggalan lagu yang mungkin sering kita nyanyikan atau biasa kita dengar, tapi janji tinggal janji di bibirnya. Ini menggambarkan realita tidak sekedar sebuah syair lagu, tapi merupakan sindiran di saat seseorang tidak menepati janji atau nasarnya. Orang yang bernasar mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah harus ditepati. Kita belajar kepada Yeftah. Dia mengalami tantangan yang berat karena dia tidak menyangka kalau yang pertama keluar dari rumahnya adalah anak gadisnya. Yeftah terlanjur bernasar di hadapan Tuhan. Kita dapat mengatakan Yeftah keliru karena isi nasarnya tidak sesuai dengan harapannya. Yeftah kemudian tidak dapat menarik kembali ucapan nasarnya dan tidak bisa mundur. Hati Yeftah hancur dan sangat terpukul. Sebagai orang tua, dia tentu tidak tega ketika anaknya sendiri harus menjadi korban. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Apapun konsekuensinya, kita diajarkan untuk menepati nasar yang kita ucapkan, meskipun mungkin terasa berat. Mengapa kemudian menjadi berat? Karena manusia seringkali gampang berjanji, mudah berjanji, tapi mudah juga untuk mengingkari janji itu. Itu adalah realita yang menggejala di sekitar kita. Ketika Tuhan Allah kemudian mengabulkan permintaan, sebagian orang percaya sering lupa diri karena serakah. Ada yang berpikir Tuhan Allah maklum kalau nasar yang kita ucapkan mungkin tidak bisa ditepati. Apapun alasannya, nasar atau janji iman harus ditepati. Bagaimanapun caranya. Mungkin lebih baik kita jangan bernasar atau jangan berjanji kalau tidak ingin menepatinya. Kita melihat sekalipun berat, Yeftah konsisten dengan nasarnya. Tidak ada alasan untuk menolak nasarnya, karena dia sendiri sadar bahwa Tuhan Allah telah menjawab doa dan harapannya sehingga ia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana mungkin dia menolak melakukan nasarnya?
Yefta sendiri adalah pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki integritas dan berdedikasi. Itulah juga yang nampak dari sikap anak gadisnya untuk memenuhi nasar ayahnya. Keluarga Kristen kita semua harus menyadari pentingnya sebuah nasar itu. Maka jangan pernah ketika kita membuat nasar, kemudian kita tidak menepatinya. Atau jangan bernasar jika kita tidak mampu atau belum mampu untuk menepati dan melakukannya. Nasar sendiri merupakan bentuk kesaksian dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah menerima nasar yang kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Semoga kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati sebagai satu persekutuan baik pribadi maupun keluarga Kristen. Di pagi hari ini kami belajar sebagaimana hamba Tuhan seorang yang bernama Yefta, di dalam dia bernasar janji iman yang dia ucapkan, dan dengan konsisten melakukan itu menjawab setiap nasar dan panggilan Tuhan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Kami belajar sebagai orang yang percaya, supaya dalam hari-hari hidup ini setiap janji iman yang kami ucapkan, itu pula yang akan kami mampu lakukan kemanapun kami pergi dan berada. Kami mampu menjadi saksi Tuhan yang hidup, kami mau menjadi khotbah yang hidup, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam setiap tugas, kerja, pelayanan kami. Tuhan mampukan setiap kami untuk dengan taat dan setia menepati setiap janji iman, bahkan setiap nasar yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya, baik dalam segala hal, segala situasi yang sementara kami hadapi, Tuhan senantiasa bersama dan beserta dengan kami, sehingga sepatutnya lah kami untuk tetap setia dan taat, melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan, termasuk setiap nasar dan janji iman yang kami ucapkan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Karena itu bermohonlah kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan ini, kami sebagai satu keluarga Kristen, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, dimanapun kami pergi dan berada, biarlah pemberkatan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu kami rasakan. Jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, diberkatilah kami semua, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan dan mengikuti program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Hidup yang sementara kami jalani mungkin tidak mudah Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang mengharuskan kami untuk bernasar mengucapkan janji iman supaya Tuhan beserta dengan kami melalui setiap persoalan dan pergumulan hidup. Tapi ketika kami dimampukan untuk melaluinya, biarlah damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan pun memampukan kami untuk menepati setiap janji iman kami di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang percaya, yang senantiasa membawa berkat menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu diberkatilah kami semua yang akan memulaikan aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Diberkati bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam gumul sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan terus jamah dan pulihkan mereka, supaya di dalam nama Tuhan saja ada kesembuhan yang boleh diperoleh dan dinikmati. Tapi pun bagi jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun di hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Oktober, Tuhan berkati setiap pribadi keluarga yang berhari ulang tahun. Biarlah syukur sukacita yang boleh dinikmati, dipersembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pimpinan gereja kami, pimpinan negara, pemerintah kami yang ada di Kota Tomohon. Biarlah setiap program kerja yang akan dilakukan di sepanjang hari ini, hikmat daripada Tuhan akan menuntun. Komisi Multimedia, dalam setiap pemberian diri, waktu, dan tenaga, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Ini kami yang berdoa, yang senantiasa bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikianlah renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.